Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam mabata genupan, mulai hitama kebaktiata, ibaga sogotnya rion. Sebelumnya pada kanami, selamat hari Minggu mabata hagenupan. Mulai hitama ibadata, saat teduh mulai. Amin. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Doma ondos baku segala kuasa na inaguri atas, apa na itanohon, lahoma, podahi hanima ma segala bangsa, ase gabe susianku sidea, anjahadi di hanima ma sidea, hubagas goran ni Bapa, anak apa tondui napasing. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata si tolusada, domma ondos bamu segala kuasa na inaguri atas pakon na itanohon, halani nadop monang Tuhan Yesus Kristus mataluhon dunia on. Pinuji magoranmu na mapasingin, pasauhon hama dirimu huben nami, ase ulang mabiar hanami mandopakon ari-ari ni guluh nami. Dihut doha nami idiloham, janah boy hanami marhasadaon pakon ham.
Ai domma tardidi hanami hubagas goranmu si tulus adain. Bapa, anak pakon tondui na pasing. Terima kasih mabamu Tuhan na ibatasi topahanami. Pakon Tuhan Yesus Kristus si peluah hanami. Apaham tondui na pasing na mandilo hanami. Amen. Bapa inang, hita ganupan, puji hita Tuhata, mandoding hita humbani haleluya nomor 10 ayat 1 pakon 4. Haleluya na puji ma Bapata. Tangihon hita ma gatih ni titah na 10 ay manatar surat bani Yohanes 10 ayat 34 da subani 35. Titah na baru do hubere benima ay ma ase marsiha holongan hanima sama hanima songon holong ni uhurhu benima sonai ma marsiha holongan hanima hunjon ma botohon ni ganup halak susianku hanima, anggo marsiha holongan hanima. Riap mahita mangindo, ham Tuhan na ibata, pargogohi ham maau, makorjahon hatamuai. Amen. Bapa inang ita ganupan, paima isopot kon hita dosata, puji hita usi Tuhata, ubani doding haleluya nomor 357 ayat 1 pakon 2 marsorado tondu ini Tuhata. Marsorado tondu ni Tuhan baik, dakilang itangan itulah kami, sai
riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita madosat tahu bani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, sito palangit pakon tanoon, apa haganup pangisini. Diardo haganup ito pajanah ipasupasuham haganupanin. Ito tapkon hamdo hanami jol malaho manramot kon haganup tinup pamuin. Halani hisap ni daging pakon hasura kahon nami jolma. Lang iperdulihon hanami hadiaron ni tinup pamuin. Gariada iparsidahan nami doin marhite na mambuiskon gugoh ni tano. Manroboh hayu pakon parsidah harangan. Asal majupah na sinita ni uhur nami. Hinorhon niin. Gabi mangaro janah gok hagaluton ma hagaluhon ni tanohon. Maidop mauhurmu mangidah hahurangan nami. Nalang mandalan kon parentahmuin. Pabayuham ma uhur nami. Janah pakai hamma hanami gabi parhitianmu. Laho patursahon. Janah paulakon hadiaron ni tinupamu. Ibagas gok tanggung jawab. Asesonang hanami manggoluh. Janah mardamay pakon tinupan nalegan. Ibagas Kristus hanami martonggo. Amen. Tangar anjahaw pursay hitama hatan ni bata. Bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ay sonondo holong ni uhur ni naibata ba ni duniaon. Palado anak ni nasasadain iberehon. Asi ulang magaw ganup na porsaya bani. Tapi asi hagoluhan na sa dokah ni bani. Ibagas holong ni naibata bapa. Doma isasap haganup dosata. Halaniay. Patiririkon hitama tanda-tanda ni porgoluhon na bayo. Hasangapon ma baninay bata ibabaw. Amen. Bapak inang ita ganupan, dumanakon isopotkon hita dosata, ubani Tuhan na ibata. Puji hita matuhata, ubani doding haleluya, nomor 388, ayat sada pakon 2. Ham onai bataku. Tangar hita ma hataninebata natar surat bani.
Yohanes sada ayat 20 siah da subani 34. Hasaksian ni si Yohanes pandidi pasal Yesus. Patarniay idida si Yohanes ma Yesus roh hubani. Gabe nini ma tonggor ma ia do biri-biri ni bata namamorsan dosa ni duniaon. Ia doai nahu hatahon ai. Ipudikku roh dosa dahalak, nado parlobe do ia adong asehau, ay parlobe do ia adong aseahu. Au peseng hutanda hinan ia, tapi asetalar ia bani bangsa Israel, ay do ase roh ahu mandidihon bah. Amen. Martuah do namanangar hatani bata, anjaha namarimbagas konsi. Amen. Bapa hinang haganupan, paimai saksihon hita hata hapor sayauta, puji hita usitu hata, umbani buku doding, haleluya 240 sada, ayat sada pakon 2, malas dotong uhurhon. Riap mahita jongjong, saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta naon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargugoh na so tarimbang, na manupal langit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni ibata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhitay tunduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunogori toruh, mulak manggoluh humbani na matay, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjaha hundul isyamun ni naibata bapa, pargogoh na sa torimbangin, hunjay ma ia mulak magira, laho manghumi halak na manggoluh, pakon na dop matay. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in, parsauran ni segala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluhan na sa dokah ni. Amen. Telah kulihat
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam Hubatah Ganupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus nama kasomani. Hanami majelis pakon jemaat padaskon selamat ulang tahun hubani Haganup Huria nama ulang tahun bani Panorangon. Tuhan Yesus nama masu-masu. Bapak Inang Hasoman Haganupan malah suhur AGP sonon kondisi ini na terus membain hita khawatir tapi margogo do Tuhan terbahin do hita mar minggu rup AGP legan ianani aima irumah tabe satonggo hita asiholong uhur ni Tuhan boy podas isalpuhon virus coronaon naima terima kasih sonari masuki hita ma warta jemaat naparlobe sadarion ipa masa hita do manggalang hulobe aima untuk au kemene. Napaduahon hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sermon guru sekolah minggu via aplikasi Zoom. Napatuluhon hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sermon majelis via aplikasi Zoom. Paupatkon hari Sabtu PA seksi Inang via aplikasi Zoom pelayan Aima Parambilan Bapak Situa Eha Sinaga liturgis Nyonya Samas JK Sumbayak doa sapaat Mama Natalia atap Nyonya Sugeng Hartanto. Napalimahon ipaingat hanami use hubata Haganupan aima pasal pembayaran iuran Yayasan Purna Bakti atap pemakaman Mumbul. Nomor jumlah 25.000 per jiwa. Boima istor atap i-transfer Bapak Bendara Jemaat Silambatan bulan Agustus 2020. Aima ting-ting bata Bani Panorangon marsada niur hita ibagas tonggo andohar Haganupan nai ting-tingkon bata Bani Minggu Panorangon boy terlaksana ibagas nadear sada hita ibagas tonggo martonggo hita. Segala puji dan syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari ke hari bahkan sampai saat ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan tempat bagi kami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi,
untuk bersekutu dengan Engkau melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami beribadah di dalam satu ruangan yang sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji-pujian dan penyembahan sudah kami sampaikan ke hadirat-Mu. Sekaligus warta atau ting-ting juga sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat dan mendengar apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami harapkan terjadi dalam jemaat kami GKPS Denpasar. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan doa dan pengharapan kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, hamba-Mu bermohon, ampunilah dosa dan salah kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat-berkat Tuhan, sebagai tambahan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa ke hadirat-Mu, meminta dan bermohon dengan segala kerendahan hati kami. Engkau melihat Tuhan kondisi kami, bahkan dunia ini pada umumnya. Semua kami khawatir Tuhan. Semua kami dalam kondisi yang tidak kuat untuk melalui hari-hari yang telah Tuhan persiapkan. Semua hanya karena virus corona yang merebak sampai saat ini. Banyak korban, bukan hanya yang meninggal, bahkan banyak yang menjadi korban oleh pekerjaan. Banyak pengangguran di mana-mana Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, bahkan lebih dahsyat dari virus corona ini. Dengan sekali berucap pun Engkau mampu memusnahkan virus ini dari muka bumi ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami anak-anak-Mu yang lemah dan penuh dosa ini, datang ke hadirat-Mu dengan segala kekurangan dan kebodohan kami. Bermurah hatilah ya Tuhan, musnahkanlah virus corona ini dari muka bumi ini Bapa. Enyahkanlah dia ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang lebih luar biasa itu. Kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat-Mu akan terjadi untuk dunia ini. Untuk Indonesia terkhusus Pulau Bali, di mana anak-anak-Mu berdiam untuk mencari nafkah dan hidup. Tolong kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami hanya bersandar ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya kalau mukjizat-Mu akan terjadi untuk dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kami semua yang beribadah saat ini. Meskipun di rumah kami masing-masing oleh karena kondisi ini. Biarlah roh Tuhan yang menyapa kami, agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan percaya kalau kuasa Tuhan lebih luar biasa dari virus yang sedang merajalela ini. Bapa, kami berdoa juga pada kesempatan ini untuk kami keluarga masing-masing jemaat Tuhan yang ada. Bila ada di antara jemaat kami yang saat ini berlemah, berbeban berat, oleh karena apapun itu Bapa, kami sebagai manusia biasa tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya bisa datang ke hadirat Tuhan dengan doa kami saat ini. Biarlah Tuhan yang melawat saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang dalam berbeban berat saat ini. Biarlah mereka juga mendapatkan keringanan daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, Kamu tidak akan pernah meninggalkan kami sebarang detik pun. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua kami keluarga lepas keluarga yang saat ini tidak dapat bekerja, bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi situasi yang memaksakannya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kesabaran kepada kami, kaum Bapa, kaum Ibu, bahkan kaum muda gereja-Mu. Biarlah Tuhan, kami penuh kesabaran untuk menantikan mukjizat-Mu, agar dunia ini kembali pulih dan normal. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Bapa, Engkau akan cukupkan segala kebutuhan hidup kami, meskipun kondisi sangat-sangat tidak memungkinkan. Sebab Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami miliki sampai saat ini, bahkan sampai dunia ini berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kesempatan ini juga kami berdoa
untuk seluruh pemimpin yang ada di muka bumi ini. Dari mulai tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat yang terendah. Demikian juga secara khusus untuk para pemimpin gereja, terkhusus yang ada di GKPS. Biarlah Tuhan yang memakai mereka menjadi pemimpin yang penuh bijaksana, penuh dengan kesabaran, agar semua kami yang dipimpinnya menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, yang pasti kami merindukan untuk beribadah bersama kembali seperti hari-hari yang lalu dalam satu ruangan. Biarlah Tuhan yang nyatakan waktunya kelak, agar kami dapat bersuka cita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami teringat akan saudara-saudari kami, orang tua kami yang jauh dari sisi kami dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, Engkau juga melindungi mereka seperti mana Tuhan melindungi kami saat ini. Engkau juga yang memberikan sukacita kepada mereka seperti mana Tuhan memberikan sukacita kepada kami setiap harinya. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya di tangan-Mu semuanya ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dari mulai balita sampai yang sudah bersekolah. Biarlah Tuhan juga yang melihara kehidupan mereka. Tuhan yang membuat kepada mereka untuk rasa tenang di rumah masing-masing, untuk tidak mengikuti arus dunia ini, berkeluyuran kemana-mana, tidak tahu arah, agar mereka juga selamat dan terhindar dari segala sakit penyakit dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan bangku sekolah untuk mereka masing-masing Bapa. Terkhusus bila kami boleh bermohon kehadirat-Mu, biarkanlah Tuhan mereka beroleh pendidikan di perguruan negeri yang ada untuk mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kembali di penghujung doa dan pengharapan kami ini, hamba-Mu yang hina ini memohon kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan yang sejati kepada kami atas segala kelakuan dan kesalahan kami, tutur sapa kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, agar semua berkat-Mu tidak terhalang bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Bapa inang ita genupan sihol matang arota ambilan nama diarin alaniai puji hita usai tuhata humbani doding haleluya nomor 400 sada ayat sada pakon 2 hupuji hupasangap ham. Bapa mandiar raya
berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu pada saat ini. Kau yang berikan Roh Kudus-Mu yang mengajari jemaat-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman ini mau katakan kepada kita bahwa pada mulanya ketika bumi diciptakan beserta isinya termasuk manusia, ketika kita baca Kejadian pasalnya yang pertama, ada satu kalimat yang harus kita tekankan. Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya bumi dan segala isinya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup, dan segala yang ada dalam bumi ini dan di luar bumi ini baik adanya. Dan di dalam kebaikan itu manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah diberikan kebaikan lebih. Mereka diberikan dengan berkat. Kita baca tadi pada ayat 28. Mereka diberkati dengan akal budi. Kemudian mereka diberikan mandat untuk memelihara, menguasai, menaklukkan segala yang ada di bumi ini. Artinya pada awalnya ketika manusia diciptakan, manusia diberikan kebaikan lebih agar manusia bisa memberi kebaikan dan menyalurkan kebaikan kepada makhluk hidup lainnya, kepada lingkungan hidupnya, kepada bumi ini dan segala isinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mandat yang diberikan kepada manusia, jika kita baca dalam Alkitab, disebut ditaklukkan. Tapi apakah memang ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk berbuat sesuka hati dalam hidup ini? Kita bisa lihat dalam era postmodern ini, banyak orang beragama, bertuhan. Dia mungkin memuji Tuhan juga caranya luar biasa. Tapi sikapnya kepada lingkungan hidup, sikapnya kepada ciptaan Tuhan yang lain, sikapnya kepada apa yang Tuhan telah berikan baginya dalam hidup ini, tidak menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang berakal budi.
Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Jika memang mandat yang diberikan kepada kita sebagai manusia yang berakal budi adalah untuk memelihara apa yang ada dalam bumi ini, maka tugas kita haruslah juga menjaga kebaikan yang sudah Tuhan ciptakan sejak awal. Tidak usah jauh-jauh. Penggunaan sampah plastik yang berlebihan menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Kita bisa lihat tumpukan sampah jika kita baca berita Bapak Ibu. Bahkan sampah sudah sampai ke palung yang terdalam yang ada di bumi ini. Yang terdalam. Menyebabkan kerusakan ekosistem, banyak hewan mati terdampar karena memang isi perutnya sudah penuh dengan sampah plastik. Banjir di mana-mana oleh karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan ada banyak produsen-produsen yang tetap menggunakan plastik tapi untuk pengolahan sampah plastiknya sendiri tidak pernah dilakukan secara efektif. Akibatnya bumi kita ini rusak Bapak Ibu. Bumi kita ini sekarang betul-betul rusak oleh karena umat manusia yang notabene seharusnya punya mandat untuk memelihara apa yang ada di bumi. Kita memang diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menjelajah apa saja yang ada di bumi ini, melihat lebih dalam apa yang bisa kugunakan dengan hal ini. Tetapi kita tidak pernah diberikan hak untuk mengeksploitasi, menguras besar-besaran hasil bumi tanpa memperdulikan apa yang menjadi konsekuensinya di masa mendatang. Lahan hijau semakin berkurang, ozon semakin menipis, hutan banyak yang dibakar hanya demi keuntungan segelintir pihak. Kemudian kita berkata dunia semakin panas, dunia semakin tidak nyaman, bahkan sungai-sungai tidak ada lagi yang indah. Kita katakan Bapak Ibu, dunia tidak seperti dulu lagi. Siapa yang buat? Kita menyalahkan segelintir orang. Kita menyalahkan itu pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku industri. Tapi jika ditarik kepada kita, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai orang yang memelihara mandat Allah untuk memelihara isi bumi? Mencintai Allah berarti mencintai ciptaannya. Ketika aku mencintai seseorang, maka aku mencintai karyanya. Ketika aku katakan aku mencintai seseorang, tapi kemudian aku merusak karyanya, maka cintaku adalah kemunafikan. Orang Kristen, orang percaya, orang yang baca firman dan dengar firman ini, ketika kamu katakan kamu cinta pada Tuhan, kamu sayang pada Tuhan, tapi kamu ikut terlibat dalam pengerusakan lingkungan, maka kasih sayangmu sia-sia. Mengasihi sesama artinya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah mengasihi sesama manusia dan mengasihi sesama ciptaan. Kita sudah diberikan mandat untuk menaklukkan, maka arti menaklukkan di sini adalah kita turut serta untuk menjaga kelestariannya. Kita bisa gunakan itu untuk keperluan kita, tapi di sisi lain kita juga harus ikut dalam proses pemeliharaan. Sebab ketika Tuhan menciptakan apa yang ada di dunia ini, Dia melihat itu baik adanya. Maka tugas manusia adalah menjaga kebaikan itu agar tetap hadir di tengah-tengah dunia. Tapi lihat berapa banyak spesies yang terancam punah. Bisa kita lihat, jika kita baca berita ada berapa spesies sekarang yang terancam punah. Bahkan ada spesies yang di dekade terakhir ini benar punah, habis, hilang. Oleh karena kerakusan manusia. Terkadang manusia hanya sampai pada tahap eksploitasi, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tidak memperdulikan konsekuensinya. Tahun-tahun sebelumnya Indonesia kita lihat berapa lahan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Maka sekali lagi
Manusia diberikan mandat untuk menaklukkan isi bumi, artinya manusia harus menjaga. Karena sejak awal pun Tuhan katakan apa yang Dia ciptakan itu baik adanya. Sudahkah kita buang sampah pada tempatnya? Contoh-contoh kecil. Apakah kita berperan dalam proses pengurangan penggunaan plastik? Apakah kita sudah ambil bagian dalam proses penghijauan? Kalaupun kita tidak punya lahan, kalaupun kita tidak punya kesempatan untuk melakukan itu, apakah kita sudah ambil bagian dalam proses pelestarian lingkungan hidup? Banyak cara. Buang sampah sembarangan. Ironisnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di gedung gereja sendiri pun banyak orang buang sampah bungkus permen. Di gedung gereja ketika ibadah pun banyak orang yang membuang sampah kemana suka. Tapi kemudian kita berkata, aku sayang Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tapi ciptaannya sendiri kita tidak jaga. Jadi kenapa manusia diberikan mandat ini? Karena manusia memang diberikan akal budi. Diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Artinya Bapak Ibu, jika manusia dikatakan seturut gambar dan rupa Allah kala mereka diciptakan, ada kehendak ilahi yang ditanamkan dalam diri manusia. Ada kehendak Tuhan yang ditanamkan dalam diri manusia sehingga manusia mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengetahui apa yang baik, mengetahui apa yang benar, dan tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Maka dia tahu apa tugasnya, dia tahu apa tanggung jawabnya sebagai manusia. Maka orang manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, maka seharusnya jika kita orang Kristen ya, ini kita harus pahami ini. Seturut dengan gambar dan rupa Allah artinya Tuhan sudah tanamkan kebaikan dalam dirimu. Tuhan sudah tanamkan kehendaknya dalam diri kita. Maka bagaimana apabila ada orang yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai manusia, tidak peduli dengan apa kehendak Tuhan, maka itu adalah pilihannya sendiri, tidak mau berlaku sebagai manusia seutuhnya. Manusia berakal budi. Perkembangan sains adalah hal yang baik. Perkembangan teknologi adalah hal yang baik. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah hal yang baik. Ini adalah, jadi kita pahami ini sebagai perkembangan karya Tuhan yang bisa kita lihat dari perkembangan manusia. Jadi sebenarnya yang berkarya itu Tuhan. Jadi semakin hebat teknologi, maka kita harus semakin besar pujian kita kepada Tuhan. Semakin besar pujian kita kepada Tuhan karena Tuhan yang luar biasa bisa memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada manusia. Tuhan yang luar biasa bisa memberikan ilmu yang hebat kepada manusia sehingga teknologi kita sedemikian hebatnya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, dan ini terjadi dan ini fakta, seiring perkembangan teknologi justru ini yang membuat orang meninggalkan Tuhan. Artinya teknologi, sains, ilmu pengetahuan sering dibenturkan dengan iman. Sementara secara iman kita pahami bahwa kemampuan teknologi, kemampuan sains dan ilmu pengetahuan adalah berkat Tuhan. Tapi justru berkat Tuhan yang diberikan disalahgunakan dan akhirnya menjauhkan orang dari Tuhan. Banyak orang makin tidak percaya sama Tuhan. Banyak orang makin tidak percaya sama gereja. Banyak orang makin tidak percaya sama firman Tuhan, Alkitab dan sebagainya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita hidup dalam dunia yang begitu. Maka berhati-hatilah. Kita hidup di zaman di mana sains didewakan sekarang. Ilmu pengetahuan didewakan sekarang.
Dan yang terakhir, firman Tuhan mau katakan kepada kita, ketika kita melihat ciptaan, kita keluar bangun pagi-pagi, menghirup udara, kemudian kita lihat matahari bersinar, burung berkicau, kemudian desiran angin, kemudian kita lihat bagaimana alam ini begitu teraturnya, begitu selarasnya. Matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat, kemudian bagaimana pagi berganti siang, siang berganti malam, ada keteraturan yang luar biasa. Itu karena memang Tuhan bekerja sampai saat ini. Dan itu mengingatkan kita sebenarnya tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Maka dengan keteraturan demikian Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan juga mau menyatakan bahwa Dia masih bekerja dan masih ada sekarang. Matahari masih teratur terbitnya. Musim masih silih berganti. Kemudian bagaimana makhluk hidup berjalan mengikuti kodratnya. Mengajari kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Dan yang terakhir dari semua ini adalah ingat manusia itu berakal budi. Manusia yang berakal budi, dia sadar bahwa dia diberikan Tuhan tugas untuk menyebarkan kebaikan, untuk mematuhi apa yang Tuhan katakan. Maka sebagai manusia yang berakal budi, tanggung jawab kita adalah memelihara dua hal. Memelihara hubungan dengan sesama manusia, memelihara alam dan ciptaan dan segala isinya. Jadi, jadilah manusia yang mengenal diri sendiri. Kenal dirimu bahwa kamu itu diberi akal budi, kamu diberi pikiran, Anda itu diberikan daya pikir, daya kemampuan berpikir, daya kemampuan berperasaan, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk membedakan yang baik dan benar. Jadilah manusia seutuhnya, maka jalankan mandat itu. Sekali lagi, orang yang sayang kepada Tuhan akan terlihat dari bagaimana dia menyayangi sesamanya. Orang semakin sayang kepada Tuhan, dia akan sayang kepada ciptaannya. Orang sayang kepada Tuhan, dia akan makin sayang kepada orang lain. Orang makin sayang sama Tuhan, dia akan sayangi lingkungan hidup ini. Orang makin sayang sama Tuhan, maka dia akan makin tunjukkan kasih sayangnya kepada sesama. Jangan mulut kita katakan Tuhan aku cinta engkau, tapi kemudian kita punya musuh, kita punya orang yang dibenci, kita menghina orang lain, kita menyebarkan aib orang lain. Ini enggak benar. Jangan kita katakan Tuhan aku mencintai engkau sepenuh hati, tapi kemudian kita buang sampah sembarangan, kita menjadi orang yang merusak lingkungan. Kita manusia yang diberikan akal, budi dan pikiran. Lakukan kebaikan, jaga keselarasan. Semakin kita harmonis dengan sesama, semakin kita harmonis dengan alam ini, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Maka tujuan penciptaan akan tercapai. Apa kata Tuhan? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik adanya. Maka bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mendengar video ini, Anda itu adalah penyebar kebaikan. Anda itu adalah penyalur kebaikan. Anda itu adalah orang-orang baik. Karena Anda diciptakan Tuhan dengan baik. Jangan sia-siakan kebaikan itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Engkau berikan berkat bagi kami akal budi pikiran untuk mengerti, memahami, dan untuk terus berkembang Tuhan. Tapi sering sekali berkat yang Engkau berikan kami salah gunakan. Justru kami gunakan untuk melukai orang lain, merugikan orang lain, merusak alam, bahkan untuk meninggalkan Engkau sendiri. Oleh karena itu Tuhan ajari kami, ingatkan kami pada tanggung jawab kami bahwa kami adalah ciptaan yang Engkau berikan mandat untuk memelihara bumi dan segala isinya, memelihara hubungan sesama manusia, memelihara hubungan dengan alam. Kuatkan kami untuk lakukan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengajari kami pada saat ini. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatani bata nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay mana tersurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama huben nima galangan hubani Jahoba, barang ise narosuh uhurni,
iboban magalangan hubani Jahoba, sonari patupuhita magalangan ta. Hubuan hubabu daging pakon lulin naga begalangan persembahan bamu ai langtar bahena napatu tubamu ai pita om Tuhan natar galang kona Upindo hubamu sai holong hatimu sai jalo am Tuhan galanganku sai pake hamba gabe parugasmu sadoka goluko. Riak ma hita jongjong, martonggo ma hita mengondoskon galangan ta hubani Tuhan ne bata. Ham Tuhan ne bata Bapa nami pardear layak janah na unja huben nami. Terima kasih ma hata honon nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Domma ihasomani ham hanami, janah ipasu pasu ham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, roh doha nami mengondoskon buah ni horja, nado pinasu pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jaloham magalangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu, janah ase lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham matonggo nami on. Amen. Tondui daging uhur apa gogoh niin. Tondui daging uhur apa gogoh niin. Ulang baina sambor sai bamu ningon kota uma ahinom kopmu asesat martua Ham Tuhan ne bata anak pakon tondui na pasing, ipuji jana ipasangap hanami doham halani panramotionmu bani kuriamu i dunia on. Marmalas ni uhur dohanami, halani domma ipataridahkon ham hadirion pakon idop ni uhurmu ben nami. Ham do namanopa, mambere hasasapan ni dosa, pakon mambobai sagala na porsaya hubamu. Mardalan huhagoluhan si sadokah ni halani ay, mangelek mahanami hubamu. Toppa janah pabayu ham mahanami, marhite kuasa ni tondui muin, ase tubuh hanami padua halihon, janah totak margogoh lawa makagoluhkon holong ni atemu, nadop ondos ben nami. Urupi mahanami manlawan musuh pakon hisap-hisap ni daging nami, ase boy ipataridahkon hanami, nadop tongon-tongon hanami gabe anakmu, balosi ham mahanami, ibagas ido pakon holong ni ateimu. Amen. Hamba pa namin na inagori atas sa napapasing magoranmu, seroh maharajaunmu, se saut maharoso ni uhurmu inagori tonga onsongon na inagori atas. Bere hama ben nami sa dereo naguluan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami, ulang hanami bobay hamhu parlajoan, paluwa hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo si mada haraja
Aho man na siyam, janah pindahin na siyam man na mader. Ulang ma na jahat, ase manggolo na siyam. Ase tongon mahata ni Jehovah, na ibata zebaut hasoman na siyam. Songon na hinatahon ni na siyam. Jalo hamma pasupasu humbani Tuhan na batata. Ipasupasu ang jaha iparoro Tuhan na bata maham. Isondang kon Tuhan na bata mabohini hubamu. Janah maydo mahur ni mangidaham. Idopak kon Tuhan na bata mabohini hubamu. Janah ipasora madamay ni bani tonduymu. Amen. 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 Shalom, selamat hari Minggu mau bata ganupan. Waktu